Mas Gading. Waalaikumsalam. Gimana Apa kabarnya? kabar, Mas? Alhamdulillah baik di sini, Mas. Alhamdulillah baik. Gimana kabar di sana? Baik, baik. Dengar ya suara saya ya? Ya, dengar. Jelas sekali, Mas. Oke. Siap. Sebenarnya mungkin saya hanya memperkenalkan singkat aja tentang Mas Gading ya. Jadi di Oke, sini oke. ada Mas Gading Eka Puja Oriski Escape Nurse yang saat ini sedang menjalankan program S2 Advanced Leadership for Professional Practice ya, Mas, di University of Manchester, UK. Udah berapa lama, Mas, di sana? Udah 8 bulan, 9 bulan lah. Oh, 8 bulan, 9 bulan. Dan pas kebetulan kita ini bulan ke berapa ya? Bulan kelima ya, mulai ada isu COVID ya berarti. Ya. Berarti merasakan banget perubahan dari yang belum ada sampai udah ada. Ya semoga ini ya, Mas. Dan juga Mas saat ini juga masih double kerja atau cuti, Mas, yang di staf Fakultas Keperawatan UNER? Cuti, cuti. Oh, Jadi cuti dulu saya ya. udah nggak pegang kerjaan. Alhamdulillah Mm-mm. diizinkan untuk fokus ke kuliah. Oh ya dah, syukur deh kalau gitu ya, Mas ya. Oke, Mas, mungkin bisa menambahkan karena menambahkan profil diri. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Teman-teman, terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. sudah join di ini ya, apa namanya? Bisa dibilang webinar ya. Ya, Itu sharing. saya Gading, Gading Kawujau Rizky. Sekarang tinggal di Manchester, di UK. Tadi udah disebutin, saya S2 di Advanced Leadership for Professional Practice. Jadi Advanced Leadership for Professional Practice ini memang namanya nggak ada nursingnya ya. Kalau misalnya di yang official memang ada nursingnya. Cuma karena kita gabung dengan social work, jadi nama nursingnya itu kadang dipotong gitu. Tapi memang Oh, leadership ini lebih fokus ke nursing, gitu. Lebih fokus ke nursing atau ke layanan kesehatan. Terus saya tinggal di Surabaya. oke. Terus apa lagi ya? Udah itu kali Status, ya. Mas? Ya, ya sekarang saya di Surabaya sama istri. Terus Oke. istri saya tinggal sih di Surabaya, jadi nggak ikut ke UK gitu. Terus ya membuat teman-teman tetap semangat puasanya ya, tinggal beberapa hari terakhir ini. Iya, Jadi sudah Hamin harus 4 semangat. ya. Ya. Oke, baik, Mas. Jadi gini, Mas, sesuai dengan tema ya. Ada beberapa pertanyaan sebelumnya juga dari tim Cool On udah nanya nih ke teman-teman. Ternyata yang paling banyak dikepoin itu kenapa sih, Mas, perawat itu harus S2? Apalagi harus di Oke, luar negeri. Itu kenapa ya? oke, siap. Jadi kenapa perawat S2 ini memang suatu big question bagi teman-teman, terutama Hmm. yang sudah kerja ya. Kalau bagi teman-teman yang misalnya habis lulus gitu, kadang ketika masih bingung antara saya kerja atau lanjut sekolah, itu kadang Hmm. gampang memutuskan karena dia belum belum apa namanya belum terlena dengan Hmm. enaknya bekerja dalam tanda kutip ya. Tapi khusus Oke. bagi teman-teman yang bekerja, kenapa kok kita harus melanjutkan kuliah gitu ya, terutama perawat ya, Hmm. yang jelas adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi diri kita gitu. Karena pendidikan itu adalah, menurut saya itu adalah investasi yang terbaik bagi karir kita, bagi masa depan kita gitu. Dan memang karena perawat ini kan sudah merupakan profesi yang well respected, mulai diakui oleh masyarakat gitu. Terus juga Hmm. ekspektasi terhadap pelayanan perawat itu juga tinggi kan, terutama di era-era Ya. seperti ini yang era Hmm. pandemi. Itu kan perawat juga harus well informed gitu kan, Hmm. well educated, sehingga melanjutkan sekolah, melanjutkan kuliah gitu ya. Itu merupakan suatu hal yang sangat perlu gitu. Jadi kebetulan yang dari Unair itu, yang Hmm. di Inggris itu ada 2 orang, saya sama Mas Indra. Mas Indra itu senior Oh saya iya. di Unair. Hmm. Beliau nurse di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Beliau angkatan udah senior tapi Oh iya. sudah apa namanya rela untuk cuti dan melanjutkan kuliah ke sini. Kenapa? Karena emang ingin mengupgrade pengetahuan gitu. Hmm. Kalau bagi yang muda-muda, kenapa harus sekolah? Itu karena ya kita masuk ke era baru gitu. Era baru, tidak, sekarang perawat itu harus apa namanya ya? Harus wawasannya luas gitu kan. Terus
banyak sekali update-update informasi, update-update ilmu pengetahuan yang itu barangkali tidak kita dapatkan ketika kita S1 atau di 3, ketika atau di 4 ya. Iya. Jadi lanjut sekolah itu adalah cara kita untuk mengupgrade gitu sih. Terus kenapa harus di luar negeri? Yeah. Kenapa harus di luar negeri gitu ya? Jadi sebenarnya kalau saya menilai sih melanjutkan sekolah di mana aja itu bisa gitu. Tapi kenapa di luar negeri? Ini kalau motivasi saya pribadi adalah ingin membuka cakrawala lebih luas lagi gitu. Karena kalau misalnya di dalam negeri gitu ya, mungkin kita ketemu dosen yang sama, kita ketemu dengan teman-teman yang sama, terus mungkin apa namanya, kasus-kasusnya yang dipelajari juga sama, sehingga apa ya, kita jadi kurang referensi. Ketika kita misalnya dapat, misalnya saya kuliah di Inggris, saya jadi tahu kondisinya keperawatan di Inggris itu bagaimana gitu. Apalagi Inggris kan, kalau ini khususnya di Inggris ya, Inggris kan negara di mana keperawatan modern muncul gitu. Jadi tahu, oh ternyata standar keperawatan itu seperti ini loh gitu. Sehingga ketika nanti saya kembali, saya bisa apa nih, sharing ke teman-teman, gitu, ya. Termasuk sharing di sekarang itu juga bisa. Gitu. Iya. Gitu. Oke, berarti untuk upgrade ilmu ya Mas ya. Apalagi apa itu salah satu alasan Mas Gading memilih di Inggris untuk memilih kuliah gitu ya? Ya, jadi di Inggris itu gimana? Lanjut, monggo Mas. Itu kan ya, oke. Jadi di Inggris itu enaknya dia 1 tahun udah bisa langsung dapat master gitu kan. Dan memang kampus-kampus di Inggris yang menyediakan keperawatan itu termasuk kampus top dunia. Misalnya di Manchester itu ketika saya mendaftar, Manchester itu peringkat 3 dunia untuk nursingnya gitu. Sedangkan untuk generalnya dia peringkat 24. Jadi memang kampusnya kampus top gitu kan. Nah, kalau misalnya negara lain yang keperawatannya bagus, misalnya itu bisa di Amerika atau di Australia, itu yang tapi saya memilih Inggris karena salah satu keunggulannya adalah 1 tahun gitu, jadi cepat. Oh iya, Mas, kenapa bisa 1 tahun Mas? Emang apakah jadwalnya sangat dipadatkan, tugasnya, prakteknya dipadatkan? Itu kok bisa? Karena di realitanya di Indonesia pun S2 itu ditempuh selama 2 tahun, dan itu selama 2 tahun juga ada masa untuk prakteknya, ya kan Mas ya? Itu gimana Mas? Mungkin bisa jelasin. Jadi, untuk master yang 1 tahun itu nggak cuma nursing, jadi memang hampir semua apa ya, studi S2 di Inggris dan beberapa negara Eropa itu memang dia dimampatkan jadi 1 tahun gitu. Jadi memang sepertinya sih, saya nggak tahu historinya bagaimana, dari apakah dulu cuma 2 tahun terus jadi 1 tahun atau gimana, saya nggak tahu historinya. Cuma di sini sepertinya memang lebih ke memberikan fondasi ya. Jadi 1 tahun di Inggris dengan 2 tahun di Indonesia bisa jadi outputnya sama. Kenapa? Karena di Inggris itu dia lebih banyak ngasih fondasi yang nanti bisa kita kembangkan ketika kita sudah lulus, itu bisa kita kembangkan sendiri. Jadi kita tidak tergantung pada institusi pendidikan, tapi kita disiapkan untuk mandiri, kita disiapkan untuk bisa nanti mengembangkan diri kita sendiri, mempelajari kita sendiri, itu setelah lulus gitu. Oh ya, terus sekedar informasi ya, kalau teman-teman tahu ya, terutama yang di Indonesia kan kuliah keperawatan tuh 5 tahun lah ya minimal ya. 4 tahun S1, terus 1 tahun profesi. Kalau teman-teman sekedar informasi, di Inggris itu untuk bachelor saja itu 3 tahun. 3 tahun doang. Sekali, ya, kalau tambah 1 tahun itu sudah dapat gelar Master of Nursing. Gitu. Jadi memang ada kritikan terhadap sistem pendidikan keperawatan Indonesia yang itu dianggap terlalu lama. Terlalu lama. Saya sempat ngobrol sama Wadek 1 FKP, Fakultas Keperawatan UNER, Pak Kus. Dia juga mengatakan kalau keperawatan Indonesia itu terlalu lama, 5 tahun gitu. Bahkan saya lulusnya 6 tahun gitu kan, karena saya satunya molor. Tapi garis bawahnya adalah sebenarnya bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang singkat itu untuk memproduksi perawat yang tidak kalah berkualitas dengan durasi pendidikan yang lebih lama. Seperti itu sih. Terus itu ada jadwal prakteknya juga, Mas? Praktek kuliah, atau untuk beda? Yang saya karena kebetulan saya bukan clinical klinis based, ya. Jadi saya kan advanced leadership ya, itu lebih pada kelas, jadi lebih banyak ke apa namanya, tidak clinical based. Kalau yang clinical based itu misalnya nih,
yang spesialisasinya misalnya cancer gitu. Cancer itu ada apa namanya? Ada clinical base ke rumah sakitnya mungkin ya Mas. Placementnya di rumah sakit. Tapi kebetulan kalau saya sih nggak ada. Jadi karena memang saya leadership fokusnya dan riset itu tidak ada penempatan di klinik seperti itu. Oke. Nah, nih Mas kan Mas Gading alhamdulillah ya bisa melanjutkan S2 ini melalui beasiswa. Ini ada teman-teman tuh yang nanya, gimana sih cara dapat beasiswa? Terus mungkin bisa disebutkan juga dan ceritakan beasiswa apa yang udah Mas Gading dapatkan, seperti itu. Oke, jadi saya kebetulan beasiswa LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Itu terkenal banget ya, LPDP udah umum banget, banyak teman-teman keperawatan juga, saya kenal juga dia dapat LPDP juga. Dan ini memang setelah saya nyari perjuangan sekitar 3,5 tahun lah untuk dapat beasiswa gitu. Lumayan. Jadi teman-teman kalau teman-teman mau pengen lanjut studi S2 gitu ya, memang harus disiapkan ya, harus disiapkan. Boleh nanti saya juga banyak sharing sih di Instagram, di blog saya itu bahwasanya banyak mendatangkan penolakan gitu, penolakan. Saya LPDP itu bukan satu-satunya beasiswa yang saya apply ya. Saya apply banyak kayak Chevening, terus Australia Award, terus apa namanya Orange Tulips yang di Belanda gitu ya. Tapi ya banyak yang gagal gitu. Dan alhamdulillah nyantolnya setelah berkali-kali mencoba itu dapat LPDP. Tapi ketika teman-teman tidak dapat LPDP masih ada opsi-opsi lain. Saya kayak Mas Hakim ya, Mas Hakim itu seniornya Mas Gitu juga. Itu dia dapat Erasmus Mundus misalnya, Erasmus Mundus yang spesifikasinya adalah critical care gitu. Itu sangat menarik sekali. Karena kalau Hakim itu dia langsung praktek, dia banyak praktek karena memang clinical base ya, clinical base. Kalau saya nggak clinical base. Dan memang itu opsinya banyak lah. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan peminatan, sesuai dengan kesanggupan gitu ya. Ya seperti itu. Oke. Nah, Mas, kan kalau di luar negeri itu ternyata pilihan tuh nggak spesifik, misal perawat, masuk di fakultas keperawatan untuk bagian magisternya. Kayak Mas Gading ini kan lebih ke leadership-nya ya. Itu gimana kita bisa memilih-milih dan mencari pilihan selain dari, yang paling gampang tuh clinical memang, kalau untuk pilihan studi perawat di luar negeri. Tapi yang memilih selain itu, mungkin kata kuncinya, Mas. Pertama ini sih, jadi kita harus sesuaikan dengan jenjang karir yang ingin kita tuju ya, jenjang karir kita. Apakah kan kalau dia satu kan kita biasanya udah punya minat nih. Kalau di Indonesia itu biasanya peminatannya kan entah itu KMB, terus maternitas anak gitu ya, atau kesehatan jiwa gitu kan. Yang itu memang umum banget di Indonesia gitu. Itu tinggal dilacak aja kira-kira mana sih yang menjadi minat terbesar saya gitu kan. Atau minatnya misalnya apakah saya ingin jadi klinisi di rumah sakit, ataukah saya akan jadi klinisi tapi di komunitas, atau saya ingin jadi researcher gitu ya, atau ingin jadi nursepreneur ya. Kan ada tuh yang dia buka apa namanya layanan klinik sendiri ya. Klinik sendiri itu tinggal kita petakan aja. Tapi kalau yang masih bingung dengan apa, ya tinggal sesuaikan dengan peluang yang ada. Oke. Nah, ada yang nanya nih Mas, dari Mentari, susah nggak sih Mas apply LPDP? Mau dong tipsnya dan triknya, karena dengar-dengar buat dapat LPDP itu susah sekali katanya gitu Mas. Oh gitu ya, oke. Jadi LPDP susah-susah gampang ya. Susah gampangnya tuh gini. Susah gampang. Oke, saya bicara gampangnya dulu ya. Atau saya bicara susahnya dulu. Gampangnya dulu adalah LPDP itu dia tidak mematok kuota. Jadi kuotanya itu bisa dibilang unlimited. Jadi teman-teman tidak akan bersaing dengan yang lain gitu. Jadi persaingannya adalah dengan diri teman-teman sendiri. Selama teman-teman qualified itu akan bisa diterima gitu. Jadi memang challenge-nya untuk dapat LPDP adalah di awal kita sudah harus punya IELTS itu 6,5. Dan ini memang suatu perjuangan yang berat ini bagi sebagian besar orang. Dapat 6,5 itu adalah effort-nya sangat besar sekali. Tapi kalau misalnya teman-teman datang dari kelompok afirmasi ini banyak ya, afirmasi PNS,
afirmasi daerah tertinggal, afirmasi beasiswa bidik misi berprestasi, itu bisa dapat keringanan. Jadi tinggal teman-teman baca saja di webnya LPDP, itu nanti syaratnya ada kalau misalnya yang mau afirmasi seperti apa gitu. Tapi karena saya reguler ya, jadi memang saya harus minimal 6,5. Oke, itu termasuk susahnya ya Mas ya untuk IELTS-nya Ya, itu susah. Itu termasuk susahnya ya. Susah. Dan tapi ini kalau misalnya nanti sudah 6,5 dapat, insya Allah itu nanti prosesnya akan jauh lebih gampang. Biasanya ada 3 tahapan ya. Tahapan pertama tahapan apa namanya itu administrasi. Tahapan kedua itu seleksi online. Jadi online itu kayak TPA gitu, tapi nanti kita dikumpulkan di satu tempat untuk bikin apa namanya mengikuti ujian. Terus yang terakhir adalah seleksi substansi, itu isinya wawancara, terus apa namanya seleksi berkas dan apa namanya bukan pemeriksaan berkas ya, jadi verifikasi berkas dan seperti itulah. Oke. Nah, setelah itu dikumpulkan. Itu apa namanya? Nih ada yang nanya, emang IELTS 6,5 sulit Mas? Berapa lama Mas Gading dulu belajarnya mungkin? Jadi saya kebetulan, alhamdulillah ya, saya tidak sempat belajar formal. Jadi saya tuh belajarnya otodidak, dan ini sangat mungkin sekali bagi teman-teman yang nggak punya waktu untuk belajar les gitu. Itu saya nggak bisa sharing di sini panjang ya, karena kalau saya sharing di sini panjang sekali. Tapi teman-teman mungkin bisa baca di Instagram saya, kan itu ada di bawah, itu ada sharing mengenai bagaimana sih tips trik biar dapat IELTS 6,5 tanpa mengikuti les atau ketika kita harus belajar mandiri gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya waktu dan punya apa namanya biaya untuk les, saya sarankan les karena itu akan lebih cepat gitu. Oke, iya benar Mas. Terus ada yang nanya Mas, kalau kita mau kuliah di luar negeri dengan beasiswa nih, cari LOE dulu atau cari beasiswanya dulu Mas? Oke, itu bisa beriringan ya, bisa beriringan. Kalau misalnya kita dapat LOE dulu, ketika kita daftar beasiswa itu akan lebih mudah juga, akan enak. Gitu. Tapi kebanyakan beasiswa itu dia tidak mensyaratkan LOE dulu gitu. Misalnya LPDP kita bisa nih daftar LPDP tanpa LOA bisa. Gitu. Kita nggak perlu submit LOA dulu. Kalau dulu saya kebetulan waktu daftar LPDP itu dapat LOA tapi masih kondisional namanya. Kondisional itu berarti belum sepenuhnya diterima. Belum sepenuhnya diterima. Jadi nanti setelah kita keterima LPDP, baru kita diminta untuk submit LOA yang unconditional. Baru kita secara resmi dapat beasiswanya. Terus kayak misalnya Chevening ya, Chevening yang di UK, kan ini beasiswa pemerintah UK, itu bahkan teman-teman bisa daftar tanpa IELTS, tanpa LOA. Kalau Chevening ini hanya modal nekat aja. Chevening modal nekat doang. Jadi teman-teman tinggal nyiapkan berkas, Terus kemarin Filzah itu keterima Chevening yang sampai wawancara. Oh iya. Filzah itu kemarin kontak saya tanya, tapi belum sempat wawancara kayaknya, karena mungkin duluan COVID ya. Tapi sempat seleksi lolos, nunggu wawancara. Dan itu tanpa harus menyiapkan berkas ataupun IELTS gitu. Itu sih. Jadi antara IELTS, antara beasiswa, dengan LOA itu bisa jalan seiringan. Bisa berjalan seiringan. Teman-teman bisa browsing dari sekarang, misalnya belum siap untuk IELTS-nya, teman-teman bisa browsing jurusannya dulu, cari yang cocok gimana, karena kan jurusan tuh kalau di luar negeri tuh ragamnya banyak sekali. Jadi nggak monoton dalam tanda kutip ya, nggak monoton seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ya udah master keperawatan gitu ya, dan nanti akan ada penjurusan gitu. Tapi kalau di luar negeri itu jenis masternya banyak sekali. Ada yang namanya Master of Clinical Research, ada yang apa namanya, kalau saya Master of Science ya, Master of Science, tapi penjurusannya lebih spesifik leadership. Ada nanti yang dia advance apa namanya itu cancer dan segala macam aspek. Iya, memang realitanya sih kayak gitu ya Mas. Kalau untuk pilihan fakultas di luar negeri itu banyak ya. Karena saya dulu pernah nyari-nyari dan itu pun malah kadang masuknya di gizi fokus sendiri. Terus ada yang masuk di fakultas kesehatan masyarakat. Padahal itu juga masuk di keperawatan gitu. Ya benar. Berarti teman-teman juga harus sering-sering nyari literaturnya. Ini ada yang nanya nih Mas. Apa sih Mas yang membuat Mas Gadik mantap untuk mengambil jurusan tersebut? Oke. Jadi ada, kalau ini jawabannya mungkin ada dua ya. Jadi pertama dari
referensi personal, yang kedua dari kebutuhan ilmu keperawatan itu sendiri. Jadi saya kalau secara personal, saya memang dari dulu, kalau Pak Gita mungkin tahu ya, saya kan memang aktif di organisasi gitu ya, lebih suka apa namanya leadership itu suatu hal yang bagian yang tidak terpisahkan dari histori saya sebagai seorang mahasiswa gitu. Makanya ketika ada jurusan ini saya udah wah ini cocok nih gitu, langsung saya ambil. Nah, jadi waktu itu untuk di UK kan saya daftar tuh tiga kampus di UK itu. Pertama University of Manchester, kedua Glasgow, yang ketiga itu Edinburgh. Dan ketiga-tiganya ini memang dia menyediakan fokus untuk leadership gitu. Dengan varian yang bermacam-macam. Jadi saya langsung ambil memang tiga-tiganya itu yang ngambil yang leadership. Tapi di ketiga universitas ini itu juga ada yang dia fokusnya yang lain. Ada yang fokusnya itu misalnya maternity, ada yang elder nursing, ada yang mental health. Jadi saya sudah nggak ragu untuk ngambil mata kuliah leadership karena memang di situ udah ada histori saya, ada rekam jejak saya yang menjadi minat saya. Yang kedua, saya termasuk orang yang percaya bahwasanya suatu pelayanan kesehatan itu ya atau layanan keperawatan itu tidak akan berjalan baik tanpa adanya suatu koordinator gitu. Atau tidak akan berjalan baik tanpa adanya suatu leadership, lingkungan leadership yang mendukung gitu. Jadi itu termasuk suatu hal yang sangat saya percayai, sehingga ya untuk menciptakan suatu layanan yang efektif, layanan yang berkualitas, itu dibutuhkan suatu lingkungan yang mendukung juga, dan itu bisa diciptakan dari leadership seperti itu. Dan kalau misalnya ini kebetulan hari ini bagi teman-teman yang tahu di PPNI sedang ada webinar yang khusus untuk leadership, yang itu memang banyak mendiskusikan tentang aspek-aspek leadership, aspek-aspek manajemen, yang itu memang sangat penting di situasi COVID seperti sekarang. Ya, kerjasama itu penting banget ya Mas ya pokoknya, dan harus ada yang mengarahkan. Oke, untuk itu kenapa Mas Gading memilih untuk jurusan leadership ini, benar Mas. Ini ada lagi yang nanya tips milih jurusan. Oh ya, mungkin Mas Gading juga bisa sekalian sharing. Kan Mas Gading udah nyiptain 3 buku ya Mas ya. Nah, itu apakah dari ketiga buku itu berisikan tentang aktivis? Memang Mas Gading dulu aktivis sekali dari BEM, kemudian dari organisasi lainnya, dan kalau nggak salah sering membimbing ini ya mahasiswa penerima beasiswa Basnas ya Mas ya. Basnas atau ada gitu. Sering itu kalau nggak salah rutin Mas Gading tuh. Nah itu apa mungkin dari jawaban memilih jurusan dan gimana tips and trick, kira-kira ada nggak sih di antara ketiga buku Mas Gading itu? Kalau untuk yang aspek keperawatan memang belum ada ya di buku saya gitu. Ini lagi proses ngumpulin tulisan lagi, kalau semoga aja bisa jadi buku lagi gitu. Tapi memang yang saya publish memang belum ada yang dia coraknya keperawatan gitu. Tapi saya sekarang banyak nulis di blog sih, di blog. Biasanya saya share juga di Facebook gitu tentang entah itu keperawatan, entah itu isu-isu kesehatan, itu saya sering tulis di blog. Tapi memang belum saya bukukan. Tapi ya tadi seperti yang saya sampaikan bahwasanya apa yang saya alami dulu, pengalaman saya dulu itu memang menjadi dasar pemilihan jurusan saya seperti itu. Saya sebenarnya tidak hanya kalau di dunia perawatan nggak hanya berminat di aspek leadership atau manajemen aja sih. Jadi ada banyak bidang-bidang yang menjadi minat saya ya. Jadi kayak terutama komunitas gitu ya. Dulu saya S1 di Gerontik, tapi sekarang lebih ngarahnya ke komunitas ya, komunitas atau manajemen lah. Seperti itu. Jadi ya ketika nanti nyantolnya ternyata misalnya saya nggak dapat jurusan leadership, saya bisa ambil jurusan lain yang kira-kira masih sesuai dengan minat saya. Jadi saya tidak menaruh telur di dalam satu keranjang. Ada jurusan waktu mana ya? Waktu di Groningen, saya daftar Groningen itu aspeknya lebih ke mental health. Kebetulan saya waktu S1 juga punya pengalaman di mental health juga. Jadi saya bisa ambil itu kalau misalnya ternyata dapat. Kalau misalnya leadership dapat, saya masih bisa punya opsi lain. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nyari jurusan, coba cari yang sesuai minat teman-teman dan petakan. Kira-kira minatnya itu apa aja sih? Oh, saya minat leadership. Oh, saya minat misalnya KMB. Di KMB-nya apa? Saya diabetes. Ada tuh jurusan-jurusan yang dia spesifik diabetes. Misalnya atau
Ada jurusan yang dia kalau di Erasmus Mundusnya kayak hakim itu ada yang spesifik penyakit menular misalnya. Itu udah spesifik banget. Ada yang vaksin. Itu kalau misalnya teman-teman memang tertarik di bidang itu menjadi jurusan yang sangat sangat spesifik, spesialis. Itu teman-teman bisa ahli di sini. Pokoknya harus tahu minatnya itu banyak ya Mas ya. Jangan cuma fokus pada satu hal yang diinginin. Oke. Nah, terus Mas, kalau cara dapat LOA, tadi kan Mas Gading sempat share cara dapat beasiswa tuh dari berbagai macam. Tapi kalau untuk dapat LOA sendiri itu gimana, Mas? Kalau LOA sendiri itu biasanya kita nyarinya di website dari UNIF-nya. Jadi ada banyak cara sih untuk dapat LOA sebenarnya. Ini secara konvensional, secara umumnya itu kita datang ke website kampus yang kita tuju, terus kita cari tuh yang memang apa namanya mahasiswa baru gitu ya. Pokoknya yang untuk mahasiswa baru biasanya ada tuh link aplikasi dan segala macam. Nah, kita isi tuh aplikasinya sesuai dengan track record kita. Udah seperti itu. Dan ini memang tiap kampus itu punya link beda-beda ya. Jadi teman-teman harus juga familiar dengan berbagai macam jenis pendaftaran. Ada yang dia sistem pendaftarannya terpusat secara nasional. Misalnya waktu saya daftar di Swedia itu sistem pendaftarannya terpusat. Jadi kayak SBMPTN gitu, kayak SNMPTN gitu. Jadi kita daftar secara nasional satu sistem, terus nanti kita tinggal milih kampus. Di Swedia seperti itu. Tapi kalau di Inggris itu kita langsung datang ke website kampus, terus ya udah kita cari yang pendaftaran. Biasanya kita nanti bisa milih jurusannya apa aja gitu ya. Biasanya di situ tersedia, misalnya nursing. Nursing itu ada yang jurusannya paliatif, ada yang leadership. Gitu. Nanti tinggal klik, itu kita bisa ngisi linknya seperti itu, isi formnya. Terus yang disiapkan biasanya untuk LOA itu biasanya ya ada teman-teman harus menyiapkan statement of purpose atau motivation letter gitu ya. Itu harus disiapkan. Motivation letter, terus ada surat referensi. Surat referensi ini misalnya teman-teman dulu punya dosen pembimbing atau punya atasan gitu ya. Itu teman-teman minta surat rekomendasi dari beliau-beliau. Nanti biasanya diminta oleh sistem pendaftarannya. Oh ya tadi selain kita daftar lewat website, itu juga bisa dari rekomendasi. Kayak misalnya di beberapa kampus Asia kayak Taiwan atau Jepang. Kalau Taiwan itu dia biasanya ada beberapa tour ke Indonesia. Dan di situ profesor-profesor yang dari Taiwan biasanya merekrut mahasiswa yang potensial, nanti dikasih LOE dulu, setelah itu diminta daftar online. Kalau Jepang itu dia minta harus kontak supervisor dulu. Jadi ini memang teman-teman harus familiar ya, dengan beda-beda. Nah, beda-beda. Jadi teman-teman harus juga trial and error ya, nyari-nyari juga. Pernah dengar Mas, jadi ada yang sharing juga kalau misalnya harus rajin ngontak beberapa profesor dari universitas yang pengen dituju. Jadi di situ kayak nyari emailnya, kemudian di email itu termasuk yang motivation letter itu, jadi dikirim ke mereka. Jadi kan kita udah tahu nih, oh Profesor A ini adalah spesifik di materi apa, dari bidang apa. Nah kita tuh mau nggak mau kayak interest dan ingin menjadi mahasiswanya gitu. Itu juga menjadi salah satu trik nggak Mas? Bisa, tapi memang ada tergantung kampus dan negaranya sih Mbak Gita ya. Jadi kayak saya bilang tadi, kalau Jepang itu biasanya sistemnya gitu. Dan itu berlaku biasanya untuk jurusan yang dia memang by research, master by research. Kayak kalau saya kan Master of Science, TOEFL program ya. TOEFL program itu berarti dia memang ada risetnya, tapi tidak dominan research. Tidak dominan research. Jadi pemilihan supervisornya itu dilakukan ketika saya sudah sampai di sini, baru dikasih supervisor itu kalau misalnya Master of Science ya. Tapi kalau yang spesifik di research biasanya memang dari awal gitu. Apalagi yang dia MPhil ya. MPhil itu yang dia MPhil itu dia daftar master langsung lanjut ke PhD itu biasanya diminta untuk supervisor dulu, dapat supervisor dulu. Dan itu memang kebijakannya beda-beda tiap kampus. Tapi kalau setahu saya Jepang itu memang meskipun master harus dapat supervisor dulu. Jadi tapi coba nanti teman-teman cari informasi juga. Jadi tapi
kalau misalnya itu tidak diminta untuk nyari supervisor, jangan dicari gitu, jangan dikontak. Itu juga nggak sopan juga gitu. Kita cuma niatnya cuma daftar Master of Science, misalnya di Inggris, terus teman-teman nyari kontak supervisornya mau daftar master nggak akan ditanggapi. Jadi teman-teman ya perlu lihat kondisinya dulu lah. Gitu. Tidak semuanya butuh supervisor. Iya, harus tahu kolamnya dulu. Saya harus tahu tujuannya dulu mau kayak gimana. Ya, Mas. Terus Mas kan posisinya di sana dapat beasiswa. Kira-kira antara beasiswa itu dengan biaya hidup dan mungkin kebutuhan kuliah juga di sana menyanggupi nggak sih Mas yang didapat dari beasiswanya gitu? Oh, untuk beasiswa kebetulan LPDP itu dia menanggung tuition fee full. Jadi kita sebagai awardee itu tidak ngurusi tuition fee-nya. Jadi tuition fee-nya antara LPDP langsung ke kampusnya. Jadi kita nggak dilewatkan ke kita. Gitu. Kalau dilewatkan ke kita pun itu kondisi yang sangat-sangat langka sekali ya. Tapi secara umum kampus dengan pemberi beasiswa itu langsung berhubungan. Jadi kita nggak ngurusi tuition fee. Jadi untuk biaya kuliah itu urusan dari pemberi beasiswa. Gitu. Untuk biaya hidup itu alhamdulillah terpenuhi, tercukupi dan juga bisa nabung juga dikit-dikit ya, bisa nabung dikit-dikit gitu. Jadi memang kebetulan di LPDP sendiri untuk penentuan pagu beasiswa living allowance ya tiap bulan itu juga disesuaikan dengan rekomendasi dari negara yang dituju gitu. Misalnya kayak di tempat saya misalnya ya itu 1 bulan itu dapat 1.050 pound di Manchester. 1.050 pound itu untuk kebutuhan sehari-hari normal dan tempat tinggal itu biasanya habisnya paling 500 atau 600 pound. Jadi masih sisa separuhnya itu untuk nabung untuk kebutuhan darurat kayak saya sekarang ini lagi COVID dan segala macam. Ini kan biasanya mungkin ada kebutuhan yang tidak diduga dan segala macam jadi bisa kita save gitu. Seperti itu sih. Jadi pasti udah dipikirkan gitu. Menyesuaikan ya Mas. Ini Mas, kan saya pernah tahu ada, tapi ini udah lama sih memang menerima beasiswa LPDP yang dia tuh mengajak karena sudah berkeluarga, jadi mengajak pasangannya pun ikut ke negara dia sekolah. Dan itu mendapat biaya juga oleh LPDP. Itu apa Mas Gading juga mendapatkan atau enggak? Karena kan realitanya... Jadi kebijakan lama LPDP itu master atau doktoral itu boleh membawa keluarga. Itu kebijakan lama. Tapi sejak tahun 2017 itu kebijakannya diubah menjadi hanya program doktoral yang diperbolehkan bawa keluarga dan keluarganya dibiayai gitu. Sekian persen atau 50% atau 25% dari biaya hidup awardee-nya. Jadi ada tambahan seperti itu. Nah, tapi yang doktoral pun itu baru bisa membawa keluarga. Biasanya yang dibiayai ya itu 1 tahun setelah masuk gitu. Jadi sekarang sudah ada pembatasan. Jadi kayak saya itu nggak bisa bawa keluarga dan tidak akan dibiayai. Tapi bisa ya harus keluar sendiri gitu. Kalau memang pengen bawa keluarga harus biaya keluar sendiri. Nah itu biasanya lebih ribet, gitu. Lebih ribet lagi. Iya lebih ribet lagi ya Mas ya. Nah, karena kita harus menunjukkan saldo kita, harus menunjukkan cash flow kita ketika daftar visa dan segala macam itu akan lebih ribet lah. Sehingga makanya saya nggak bawa istri karena memang karena kebetulan juga 1 tahun dan tidak dibiayai juga. Terus Mas, dalam setahun itu berapa SKS berarti Mas? Kan kalau di Indonesia sistemnya SKS, kalau di sana gimana? Kalau sistemnya di sini kredit sih. Saya nggak tahu sih ECTS atau apa gitu. Tapi yang jelas totalnya 180 kredit. 180 kredit itu dibagi menjadi semester 1 misalnya, saya itu 75 kredit, semester 2 45 kredit. Terus disertasi itu tesis ya. Itu 60 kredit. Jadi sepertiganya itu tesis. Seperti itu. Dan biasanya setiap mata kuliah itu rata-rata 15 kredit. 15 kredit itu satu mata kuliah. Ada satu mata kuliah sih yang 30 kredit, tapi itu yang memang mata kuliah utamanya ya. Mata kuliah utamanya yang dia porsinya yang paling besar. Berarti itu kalau misal langsung 15 kredit dalam jangka waktu berapa jam Mas? Harus kayak itu hitungannya harus tatap muka juga atau pengumpulan tugas? Ya, jadi kebetulan mayoritas kuliah yang saya ambil itu kebanyakan online. Jadi kalau saya pribadi, karena saya memang
kebanyakan ambil yang research ya. Jadi memang saya cuma dikasih biasanya materi apa namanya hari pertama, terus habis itu selebihnya belajar mandiri. Tapi ada juga yang blended learning, yang itu campur. Jadi seminggu tatap muka, terus seminggu online, seminggu tatap muka lagi, seminggu online. Dan itu biasanya kalau misalnya sudah kalau yang tatap muka biasanya mulainya jam 10 sampai jam berapa jam ya? 3 jaman kali ya. 3 jam. Ya nggak lama kok, nggak lama. Jadi 3 sampai 4 jam biasanya. 3 sampai 4 jam. Dan kalau di masa pandemi ini apakah semua online, Mas? Jadi online semua? Online semua. Online semua ya. Online. Dan kebetulan gini sih, kebetulan waktu ada lockdown di UK itu, kebetulan kuliah saya sudah hampir habis semua. Tinggal satu mata kuliah yang itu tatap muka. Jadi yang sisa cuma yang online aja. Jadi ya udah saya sebenarnya nggak begitu terpengaruh dari kalau akademik nggak begitu terpengaruh. Yang terpengaruh memang daily livingnya. Karena biasanya kan kalau di kampus saya kalau di sini saya ngerjakan tugas itu di kampus. Yang itu memang lebih nyaman, lebih fokus gitu kan. Nah sekarang saya harus ngerjakannya di rumah gitu kan, nggak bisa kemana-mana. Itu jadi lebih apa ya? Tekanannya lebih besar gitu. Kalau misalnya dulu di kampus saya bisa jalan-jalan gitu ya, refreshing di kota gitu kan, atau akhir pekan misalnya masih bisa refreshing jalan kemana, ke Liverpool yang dekat atau ke Chester kemana gitu kan, sambil merefresh pikiran. Nah sekarang karena lockdown jadi memang harus memanajemen stres itu di rumah aja. Manajemen diri. Iya, jadi ya itu tantangannya di situ sih kalau di selama COVID ini. Apalagi untuk LDR, Mas, ngatasi homesick-nya gimana, Mas? Ya tiap hari sih ini ya, tiap hari memang telepon gitu kan. Ya ini istri saya mungkin kayaknya juga nonton nih. Iya. Gitu. Salam-salam. Iya. Oh iya, sering nelpon. Kalau untuk tugas, Mas, berarti semua pun by tulisan terus presentasi gitu ya, Mas? Kebetulan kalau saya itu nggak ada tugas yang presentasi ya. Jadi di sini saya merasa saya compare dengan beberapa, misalnya nih, compare dengan S2 di Indonesia, S2 di Taiwan, kan ada yang Atul itu di Taiwan kan. Iya, Mbak, itu di UK itu tugasnya sangat-sangat dibandingkan dengan Indonesia maupun di Taiwan itu tugasnya sangat-sangat dikit gitu. Jadi tugas kami itu yang dinilai itu hanya misalnya nih 1 semester itu cuma 1 atau 2 gitu. Jadi satu mata kuliah itu biasanya cuma ada 1 tugas dan itu dinilai. Yang lain nggak ada tugas. Saya ya nyantai aja gitu. Pokoknya selama bisa mengumpulkan tugas di akhir mata perkuliahan itu udah bisa dapat nilai. Dapat nilai ya, Mas. Oh, iya, gitu ya. Jadi kan ada yang misalnya S2 dia tiap minggu harus ngumpulin tugas, tiap mata kuliah, tiap pertemuan bahkan ada tugasnya, ada resume, ada apalah. Di sini nggak ada. Jadi kalau yang penting habis itu nanti di masa akhir perkuliahan itu ada tugas ngumpulin, submit, udah dapat nilai. Penilaian terbesar dari apa, Mas? Gimana? Penilaian terbesar. Penilaian terbesar dari tugas. Jadi misalnya tugasnya misal nih ada tugas yang saya submit kemarin baru nih kuantitatif, saya ambil mata kuliah kuantitatif misalnya ya. Kuantitatif semester 2 itu tugasnya cuma 1. Maka 100% dari nilai itu dari mata kuliah itu tugasnya dari 1 tugas ini. Ada juga misalnya kemarin saya ambil yang statistik itu ada 2 tugas. Tugas yang mid semester sama tugas yang final semester. Yang mid semester itu proporsinya 30%, yang final itu proporsinya 70%. Ya udah, semua tugas nanti ambil dari sini. Nggak ada tugas-tugas yang dari kehadiran, terus dari tugas mingguan itu nggak ada gitu. Oh, langsung di akhir. Jadi, ya semuanya langsung di akhir. Dan nanti yang paling besar proporsinya tentu saja ini ya. Tentu saja tesis ya. Karena tesis dia 60 kredit sendiri. Jadi itu akan sangat impactful terhadap keseluruhan nilai kita. Oke. Ada yang nanya, Mas, sistem ujiannya gimana, Mas? Sama kayak di Indonesia apa enggak? Oke. Kalau saya di tempat saya nggak ada ujian. Jadi nggak ada ujian. Kok bisa? Tidak ada ujian, nggak ada ujian. Menarik. Enak. Iya. Nggak ada ujian. Kalau misalnya mau kuliah hidup nyantai ya di UK boleh. 1 tahun boleh. Selesai gitu. Iya, itu jujur menurut saya sangat singkat loh, Mas, 1 tahun. Iya, sangat singkat.
Tapi Karena alhamdulillah ya, saya dapat bekal yang cukup besar gitu, terutama di mata kuliah wajib saya itu uh, untuk evidence base aja ya. Ketika kita sudah bisa menguasai penguasaan evidence base, cara baca evidence base, clinical appraisal gitu ya. Ini sangat penting untuk perawat. Itu kita bisa mengembangkan ilmu-ilmu di keperawatan itu dengan mudah gitu. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa menguasai ilmu inti dari riset misalnya atau keperawatan, itu nanti ilmu-ilmu yang lain bisa ngikuti. Nah, alhamdulillah yang ditekankan di UK di Advanced Leadership for Professional Practice itu memang adalah penguasaan dari evidence base itu. Karena kalau misalnya kita sudah bisa menguasai evidence base, bagaimana cara membaca evidence base, bagaimana kita mengkritisi evidence base, itu nanti sudah bisa mengembangkan yang lain-lain. Gitu ya Mas ya. Menarik memang Mas, kalau cuman nggak ada ujian. Jadi pilihan. Ini Mas ada yang nanya, kesulitan awal untuk adaptasi dengan sistem pembelajaran di sana gimana ya? Oke. Adaptasi tentu saja ini ya, adaptasi bahasa terutama. Bahasa karena memang delivery semuanya bahasa Inggris gitu kan. Terus kita teman-teman juga bahasa Inggris, kalau misalnya tanyanya harus berbahasa Inggris gitu. Jadi itu yang menurut saya tantangan yang paling berat. Karena meskipun kita katakanlah IELTS kita udah 6,5 atau 7 gitu, kita tetap ketika kita terjun di sini kita perlu adaptasi. Telinga kita yang bahasa Inggrisnya seringkali dengerin bahasa Inggrisnya orang Indonesia, dengerin orang Manchester Manchester ngomong bahasa Inggris itu susah. Apalagi dialeknya, misalnya dialek bahasa Inggrisnya London, Manchester sama Edinburgh itu sangat beda. Semakin ke utara itu semakin nggak jelas, gitu. Semakin susah untuk dipahami. Gitu. Sehingga adaptasi pertama adalah bahasa Inggris. Adaptasi kedua adalah kalau adaptasi pelajaran sih perlu juga ya. Tapi itu kalau saya pribadi nggak begitu berat karena memang alhamdulillah di kampus sebelum saya kesini juga memang bergelutnya di research, di jadi memang sudah mulai terbiasa lah gitu, sudah ada preparation lah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau S2 ketika sudah tahu keterima di mana, itu teman-teman juga perlu riset kira-kira ini mata kuliah yang saya ikuti apa aja, itu teman-teman juga bisa prepare di situ. Yang jelas di situ. Oke gitu. Nah terus Mas, kalau misalnya nih ada, biasanya saya pernah tahu, tapi ini penerima beasiswa yang di Amerika ya Mas, dia bilang kalau bisa mengajak kayak adik kelasnya yang dia percaya untuk melanjutkan kuliah di sana. Itu ada nggak Mas kayak gitu? Kalau di Inggris nggak ada sih. Kalau di Inggris dia sistemnya, jadi kita nggak ada sistem rekomendasi kayak seperti itu. Jadi seperti itu mungkin bisa kalau misal nih, contoh kayak misalnya kita ada orang Indonesia yang dia kerja di Manchester, terus kita apply ke profesor tersebut yang orang Indonesia, itu mungkin bisa tapi itu mungkin kasus khusus ya. Kita nggak bisa mengeneralisir, tapi memang secara sistem nggak ada yang seperti itu. Secara sistem nggak ada yang rekomendasi person to person, nggak ada. Adanya kalau mau daftar ya udah, kamu harus daftar via online yang disediakan oleh kampus seperti itu. Secara mandiri ya Mas ya, otomatis. Tapi ini sih, kita misalnya ya, kalau banyak sih teman yang pakai agen itu juga gampang ya. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya ikut expo kampus gitu ya, expo beasiswa, terus di situ ada agen, entah itu Sanedu, entah itu EDP, IDP, itu teman-teman nggak usah ragu untuk tanya mereka. Biasanya mereka itu kasih servisnya gratis. Gitu. Gratis, dan teman-teman akan sangat dibantu. Kayak misalnya Mas Hendra IDP nggak salah, atau Sanedu ya. Itu mulai dari LOA itu dibantu, bisa juga difasilitasi. Kalau saya memang mandiri, saya memang semua ngurusnya sendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman kebetulan punya ada tawaran dari beberapa penyedia agen beasiswa, itu diterima aja. Jangan takut diminta bayar gitu ya. Kalau diminta bayar tinggal aja gitu. Karena rata-rata mereka sudah dibayar kampus di Inggris atau di negara lagi itu untuk nyari mahasiswa seperti itu. Jadi yang bayari mereka adalah
kampusnya. Jadi kampus itu juga butuh mahasiswa kan. Nah, mereka tuh bayar agen untuk nyari mahasiswa. Itu sistem kerjanya mereka. Berarti kita nggak perlu memberikan feedback apa ya? Mungkin ya feedback secara personal kuliah yang benar lah, kan saya kayak gitu ya. Tapi kalau dari segi material nggak ada berarti ya Mas? Nggak ada. Nggak ada feedbacknya. Terus ada yang nanya nih Mas, katakanlah kuliah di sana ternyata molor. Itu dari LPDP atau universitasnya gimana menanggapinya? Oke, jadi molornya nih kalau misalnya nih COVID ya, COVID. Jadi biasanya LPDP itu tergantung sama kedua pihak. Jadi ketiga pihak ini kan katakanlah ada tiga pihak ya. Pihak pertama LPDP pemberi beasiswa, pihak kedua itu adalah penerima beasiswa kita, pihak ketiga kampus. Ya ini sebenarnya tinggal konsensus saja. Yang itu biasanya dijembatani oleh penerima beasiswa. Jadi penerima beasiswa tinggal kontak ke kampus. Ini saya tidak memungkinkan. Biasanya bisa di-defer 1 tahun misalnya. Terus misalnya ketika dari kampus sudah defer, kita tinggal laporan ke LPDP. Ini karena kondisinya tidak memungkinkan, saya minta defer. Ya udah nanti biasanya dari LPDP selama belum mengeluarkan surat pernyataan, itu biasanya masih boleh biasanya. Surat pernyataan itu ketika bagi yang teman-teman yang terima beasiswa LPDP saya tahu itu biasanya ketika itu sudah memberikan surat pernyataan, biasanya kita nggak bisa ganti kampus dan kita memang harus berangkat sesuai dengan periode yang tertera di surat pernyataan. Tapi selama surat pernyataan itu belum diteken, belum ditandatangani, itu masih memungkinkan untuk ganti. LPDP itu memberikan kesempatan kita untuk nyari kampus 1 tahun plus 6 bulan. Jadi misalnya nih, saya keterima LPDP 2018 akhir kan, biasanya saya boleh berangkat itu misalnya 2020 itu masih boleh. Jadi 1,5 tahun kemudian masih boleh. Atau misalnya saya dapat LPDP 2020 nih, saya berangkatnya nanti 2021 atau 2022 awal, itu masih boleh. Biasanya seperti itu. Kalau dari kampusnya, biasanya dikasih defer itu, misalnya saya dapat terima offer pertama tahun 2019. Oh ternyata saya nggak bisa, ternyata karena saya belum punya beasiswa nih. Saya minta defer ke ke kampusnya, biasanya dikasih. Saya termasuk yang minta defer waktu itu. Waktu itu kan saya daftarnya untuk intake 2018 ya. Untuk intake 2018, waktu itu saya masih belum punya LOA unconditional dan juga masih belum punya beasiswa. Itu saya minta defer 2019, alhamdulillah aku terima LPDP dan juga Uncon, ya berangkat 2019. Ya, alhamdulillah banget ya Mas ya. Terus ya ada yang nanya Mas, kalau S2 di sana ada visit rumah sakit atau klinik? Nah, tadi udah ya, tapi nggak apa dijelasin sedikit. Dan terkait penelitian, apakah harus dilaksanakan di sana atau boleh di Indonesia? Oke. Jadi untuk tadi ya, mungkin sekilas saja, di sini nggak ada praktik klinik, di jurusan saya nggak ada praktik klinik. Tapi kalau misalnya teman-teman ambil jurusan lain, misalnya paliatif atau cancer, itu biasanya ada. Jadi tergantung jurusan ya. Terus kalau research, kebetulan saya bukan master by research, jadi memang tidak melakukan research secara langsung. Jadi saya melakukannya adalah systematic review. Jadi memang ini unik ya. Uniknya adalah kalau saya merasa teman-teman S2 di Indonesia itu kompleksnya luar biasa. Gitu. Saya sangat appreciate. Setelah saya kuliah di sini, saya appreciate sekali teman-teman yang mau ambil kuliah di Indonesia gitu. Karena Indonesia itu tugasnya banyak, terus risetnya juga kompleks gitu kan, terus 2 tahun lagi gitu kan. Jadi di sini kita tidak diminta untuk ambil riset langsung, data lapangan kita nggak diminta. Di Inggris ya, ini di Inggris. Ini nanti saya cerita yang di negara lain sedikit aja. Ya di Inggris kita tidak diminta, jadi diminta untuk sekedar systematic review. Nah systematic review ini memang, tapi kalau di Indonesia systematic review itu biasanya dari part of assignment, jadi bagian dari tugas kuliah. Tapi kalau di sini dia sudah levelnya sudah seperti tesis. Gitu. Tapi memang systematic review-nya benar-benar systematic review yang serius ya, yang berbobot. Nah sekarang selama COVID ini kan banyak sudah yang master itu diganti ke systematic review ya, systematic review. Jadi ya mungkin kita akan sama lah seperti itu gitu. Nah bahkan saya ketika saya menawarkan untuk ke wali murid academic advisor saya itu saya mau analisis data sekunder, itu aja nggak boleh. Saya itu ya udah diminta fokus untuk systematic review.
Tapi itu di kampus saya ya. Kalau di kampus lain tentu saja beda ya. Dan itu memang pilihan antara ambil risetnya di negara yang teman-teman tuju atau di Indonesia itu sepertinya sangat tergantung sama pertama supervisornya, yang kedua biaya. Kan susah juga misalnya teman-teman ada di katakanlah di Jepang gitu ya, terus risetnya di Indonesia itu kan butuh biaya, itu kan juga harus dipikirkan gitu. Jadi dan sepertinya tidak ada batasan ya, tidak ada batasan harus di sini atau di sana, tapi yang jelas pasti harus didiskusikan dengan supervisor. Segala macam tindakan kita dalam riset itu kan harus sesuai dengan persetujuan supervisor. Itu sih. Oke, luar biasa sekali Mas. Nih Mas, sebenarnya ini ada 4 pertanyaan terakhir Mas, sedangkan waktu ini sudah 9 menit lagi. Monggo bisa dipilih pertanyaannya mau yang mana. Yang pertama itu menanyakan tentang respon kampus di UK selama COVID, apa mungkin intake September 2020. Pertanyaan kedua, kalau kuliah di S2 sana, apa memungkinkan sambil kerja part-time? Yang ketiga dia nanya, kalau di Indo harus pengalaman. Yang kedua ini nanya, kalau S2 di sana, apa bisa sambil kerja ya Mas? Gitu. Kalau untuk pertanyaan yang ketiga, di Indo kan harus ada pengalaman klinik dulu untuk S2. Kalau di sana gimana? Dan untuk pertanyaan yang terakhir, yang keempat nih, syarat lulus di sana kayak gimana Mas? Karena ada nih teman di Jepang, dia harus publish jurnal. Sedangkan kalau di Inggris gimana? Mau nggak Mas dipilih dari keempat ini? Singkat-singkat aja ya. Saya singkat aja juga boleh. Okay. Yang pertama, yang terakhir tadi, di Inggris nggak ada syarat untuk publikasi. Jadi ya udah, selama kamu bisa submit dan dapat nilai lulus, pasnya di sini 50. Jadi lulus, bisa dikatakan lulus itu adalah dapat 50% dari 100. Itu udah bisa dapat gelar gitu. Nggak perlu publikasi, nggak perlu macam-macam, enak pokoknya di Inggris. Enak banget ya Mas ternyata. Ya, di Inggris enak. Masuknya yang susah gitu. Keluarnya gampang, insya Allah. Terus apa lagi tadi? Selama COVID ini kira-kira di UK mungkin untuk intake nggak di September 2020 ini? Mungkin, masih mungkin. Bukan mungkin sih, tapi lebih tepatnya wait and see, nunggu dari keputusan kampus. Dan itu sangat tergantung sama kebijakan jurusan masing-masing. Kalau yang S3 itu tergantung kebijakan supervisor masing-masing. Apakah diminta untuk defer atau diminta untuk langsung. Kalaupun langsung, ini kan ada beberapa teman yang dia keterima S2 di Manchester juga, itu biasanya diminta untuk online dulu, online learning. Jadi sudah keterima, sudah masuk intake 2020, tapi dia online learning dulu selama beberapa bulan sampai memungkinkan dibuka semuanya, memungkinkan terus ke sini ke Inggris. Berarti kalau enak banget ya. Mau 2020 ya? Kan bentar lagi ya? Iya, 2020 September bentar lagi. Kalau sudah menerima beasiswa, sudah punya beasiswa, tinggal nyari LOE, bisa nyari LOE di UK. Nanti biasanya akan ada pertimbangan seperti itu. Kemarin ada teman saya, teman PK saya, dia dokter, daftar di Manchester, keterima, tapi diminta untuk online dulu. Oh iya. Berarti terus pertanyaan yang satu yang belum nih, kira-kira di sana memungkinkan sambil kerja part-time nggak ya Mas? Bisa. Untuk LPDP sebenarnya nggak boleh kerja ya, nggak boleh kerja. LPDP nggak boleh kerja karena diminta untuk fokus ke studi, karena beasiswanya dibilang dikatakan udah besar, tapi ya mungkin ada 1-2 yang dia nyuri gitu ya, nyuri kerja berapa jam seminggu gitu ya. Tapi memang mahasiswa itu boleh kerja berapa jam ya, saya agak lupa juga. Ada jatah sekian jam kerja kok untuk mahasiswa. Itu saya lihatkan di visa saya ya. 20 jam per minggu. 20 jam per minggu. Iya, dibatasin. Berarti jadi, masih boleh ya? Bisa. Oke. Apalagi di sini kuliah saya ini kuliah dalam 1 bulan itu cuma tatap muka 2 kali, 4 kali sebulan ini, sebulan. Sisanya di mana Mas? Di perpus? Sisanya di perpus, ngerjakan tugas di kamar gitu ya. Yang face to face cuma 4 kali misalnya dalam 1
bulan, dan sangat fleksibel. Jadi kalau misalnya teman-teman ambil kerja, sangat mungkin sekali. Oh, oke, oke, baik, Dan baik. nggak ada tugas per minggu ya, nggak ada tugas per minggu. Tugasnya semua di belakang. Jadi insya Allah kalau misalnya di Inggris itu, ini saya encourage teman-teman untuk di Inggris, karena Inggris itu sudah 1 tahun, tugasnya nggak banyak gitu kan. Iya, Tapi ya tadi, Masya Allah, enak memang sekali. syarat untuk dapatnya agak tinggi ya. Mm-mm. Harus apa namanya 6,5, bahkan ada yang 7. Kayaknya tahun ini yang nursing kayaknya mau ditingkatin dari 7 kayaknya. Wow, Masya Allah. Ya, jadi Tambah sulit maksudnya. perlu pinter-pinter nyari jurusan yang masih menyediakan 6,5. Gitu. Iya benar. Tuh ada yang bilang, wah enak sekali Mas. Oke Mas, makasih banyak Mas atas waktunya. Sebelumnya saya juga mau ngasih tahu buat teman-teman yang udah ikut online bahwa nanti ada dua viewer yang beruntung untuk mendapatkan free akses kuliah online. Jadi semoga nanti Mas Gading pulang ke Indonesia bisa jadi kontributor kuliah online ya Mas ya. Nanti kita sharing ilmu Ya, yang lebih banyak lagi. Dan kalau sekarang udah dapat insight banyak ya. Iya, ya alhamdulillah Mas. Ada salam dari Magetan untuk Mas Gading. Siap. Oke, gini. Kira-kira kalau mau buka sesi lagi dari Mas Gading mau apa enggak ya? Kira-kira? Ya boleh. Nanti teman-teman tinggal list kira-kira apa yang pengen diketahui dari seluruh kuliah di UK. Nanti biar kita yang kontak saya. Saya sangat welcome sekali. Oke, untuk teman-teman perawat ya dan teman-teman peserta lainnya, baik dari tenaga kesehatan yang lain, itu pesan saya, pendidikan adalah salah satu investasi terbaik bagi masa depan kita dan bagi karir kita, sehingga sangat saya dorong untuk melanjutkan studi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Bagi yang sekarang masih berjuang ya, entah itu mendapatkan beasiswa, mendapatkan LOA, mendapatkan bahasa Inggris, itu tetap semangat. Insya Allah dengan kerja keras tadi, dengan dukungan dari keluarga kita juga, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pasti nanti kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.